Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, hari ini Bu Lila akan menjelaskan tentang gerak pada benda. Untuk konsep dasarnya yang harus kalian ketahui, yang pertama, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kemudian yang kedua ada jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Ini merupakan satuan skala dan tidak memperhatikan arah. Yang ketiga ada perpindahan yang merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Ini merupakan satuan vektor sehingga memperhatikan skalanya. Maaf, bukan skala, memperhatikan arahnya. Nah, dilihat ini ada gambar yang akan menunjukkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Misalnya, Bu Lila dari posisi A ingin menuju posisi C. Oke, Bu Lila berjalan ke arah utara ke B dengan jarak 3 meter. Kemudian berjalan ke arah timur ke posisi C dengan jarak 4 meter. Berarti berapakah jarak yang ditempuh oleh Bu Lila? Berarti dihitung dari posisi A ke B 3 meter ditambah B ke C 4 meter. Sehingga total jaraknya adalah 7 meter. Sedangkan perpindahan karena memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir, kita tarik garis dari awal ke akhir seperti ini, sehingga kita bisa menghitungnya menggunakan rumus Pitagoras. Jika ada 3, ada 4, berarti jarak A ke C perpindahannya, bukan jaraknya, adalah 5 meter. Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya, kita untuk gerak benda akan mempelajari dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebenarnya gerak itu sendiri ada banyak macamnya. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Namun kali ini Bu Lila hanya menjelaskan gerak lurus aja. Dan gerak lurusnya dibagi menjadi dua, ada GLB dan GLBB. Itu singkatan ya. Gerak lurus beraturan berarti GLB. Apa itu GLB? Gerak benda yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan tetap sehingga tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, gerak lurus beraturan berhubungan dengan kecepatan benda. Apa kecepatan itu? Perubahan posisi atau perpindahan benda tiap satuan waktu. Nah, untuk rumus kecepatannya wajib hafal, wajib paham. V sama dengan delta S per T. V merupakan simbol dari kecepatan, dengan satuan meter per sekon. Misalkan nanti di soal satuannya masih dalam kilometer per jam, harus dirubah dulu ke meter per sekon, yaitu satuan internasional. Kalian di kelas 7 kemarin sudah mempelajari tentang besaran pokok, besaran turunan, dan satuan internasional kan? Nah, sekarang kita gunakan lagi. Kemudian delta S ini perpindahan, satuannya meter. Jadi nanti menghitungnya biasanya jarak akhir dikurangi jarak awal. Dibagi dengan T. T ini apa? T-nya T kecil, merupakan waktu dengan satuan sekon. Misalnya nanti waktunya masih dalam menit atau jam, harus dirubah dulu ke sekon atau detik. Itu untuk gerak lurus beraturan. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang merupakan gerak benda yang lintasannya berbentuk garis lurus dan kecepatan atau V-nya selalu berubah secara tetap atau beraturan.
Gerak lurus berubah beraturan berhubungan dengan percepatan benda. Ini bedanya dengan GLB tadi. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan dalam tiap satuan waktu tertentu. Jika dirumuskan, rumus percepatan merupakan delta V per delta T, di mana delta V ini merupakan perubahan kecepatan. Bisa dihitung seperti ini, VT dikurangi V0. VT itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Begitu juga dengan delta T, perubahan waktunya. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Nah, kalian harus teliti satuannya percepatan dan kecepatan itu beda. Kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, ada kuadratnya. Sedangkan kalau kecepatan hanya meter per sekon. Jangan sampai terbalik. Dan dalam fisika, satuan sangat penting. Jadi jangan lupa menuliskan satuan setiap mengerjakan tugas. Selanjutnya, nah, karena gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya berubah, ada yang kecepatannya nambah atau kecepatannya berkurang, sehingga dirumuskan beberapa rumus seperti berikut. Misal untuk GLBB dipercepat. Misalkan yang ditanyakan kecepatan akhir dengan yang diketahui percepatan dan juga waktu. Jadi menghitungnya bisa V0 ditambah A kali T. V0 adalah kecepatan awal, A percepatan dan T waktu. Nah, misal menghitung kecepatan akhir tapi yang diketahui jaraknya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A dan kali S. Selanjutnya kalau ditanyakan jaraknya bisa menggunakan rumus ketiga. Jadi penggunaan ketiga rumus ini tergantung apa yang diketahui. Jadi kalian harus bisa menganalisis apa yang diketahui dari suatu soal sehingga bisa menggunakan rumus yang tepat. Bu Lila ingatkan lagi, satuan percepatan meter per sekon kuadrat, sedangkan kecepatan tak ada kuadratnya, hanya meter per sekon. Dan satuannya kita menggunakan satuan internasional. Misalkan jaraknya nanti diketahuinya dalam kilometer, berarti harus dirubah dulu ke meter. Begitu juga dengan waktu, harus dalam sekon atau detik. Kita akan ke contoh soal, misalkan ada mobil minibus bergerak pada lintasan lurus di jalan tol pada kecepatan konstan 54 km per jam. Berapa meter perpindahan minibus setelah bergerak selama 1 menit? Nah, kalian wajib menuliskan diketahuinya dulu. Apa yang diketahui yang pertama? Kecepatan. Kecepatan tadi simbolnya apa? V. Nah, tuliskan V, 54 km per jam. Apakah satuan kilometer per jam ini sudah satuan internasional? Belum, harus dirubah dulu ke meter per sekon. Caranya bagaimana? Nah, karena kilometer menuju ke meter merupakan turun dan turun 3 berarti dikalikan 1000. Pernya, jam ke sekon, 1 jam 3600 sekon. Berarti untuk merubah 54 km per jam ke meter per sekon harus dikalikan dengan 1000 per 3600. Yang akhirnya dihasilkan angka 15 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi waktunya selama 1 menit. Waktu simbolnya adalah T. 1 menit, satuannya belum internasional. Dirubah dulu ke sekon, 1 menit 60 sekon. Kemudian ditanyakan perpindahan. Perpindahan tadi S. Ditanyakan, kemudian dijawab. Jangan lupa tulis rumus dulu. Wajib tulis rumus. Walaupun sudah hafal, wajib tulis rumus biar semakin hafal. Rumusnya karena ini ada V, ada T, kemudian ada S, pasti kita menggunakan V sama dengan S per T. Tinggal substitusikan atau masukkan angkanya sesuai rumusnya. V-nya 15. S-nya tetap kosong karena S-nya ditanyakan. Kemudian waktunya 60. Nah, kemudian untuk mencari S berarti 15-nya dikalikan 60. Hasilnya 900 meter. Satu contoh soal lagi. Ada Rudi mengendarai motor dari keadaan diam hingga bergerak dengan kecepatan 36 km per jam selama 4 sekon. Percepatan gerak yang dialami Rudi yang ditanyakan percepatan. Kita tulis yang diketahui dulu. Awalnya dia diam, berarti kecepatan awalnya 0. 0 km per jam sama aja dengan 0 meter per sekon.
kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti VT-nya atau kecepatan akhirnya 36 km per jam. Sama seperti tadi, kita rubah dulu ke meter per sekon dengan cara dikalikan 1000 per 3600. Yang hasil akhirnya merupakan 10 meter per sekon. Waktunya karena sudah sekon, jadi tidak perlu dirubah lagi. Yang ditanyakan percepatan simbolnya A kecil. Kemudian dijawab, tulis rumusnya dulu, A sama dengan delta V per T, di mana delta V tadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Akhirnya 10, awalnya 0, 10 kurangi 0, tetap 10. Per T, T-nya 4, berarti 10 bagi 4, 2,5 meter per sekon kuadrat. Mohon maaf, ini Bu Lila salah ketik ya. Harusnya kuadratnya ini di atas, tapi ini duanya nggak ke atas. Ini meter per sekon kuadrat. Oke, cukup sekian untuk penjelasan gerak benda kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Lila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.